Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bapak Ujang Arif Hardika, SPD MPD. Mungkin pada pertemuan sebelumnya, pada masa MPLS atau masa pengenal lingkungan sekolah, tanggal 13 sampai tanggal 15, kalian sudah sedikit banyak mengenal saya. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk masuk ke materi, baik gitu. Karena walaupun kita belum dapat berjumpa secara langsung, bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan kegiatan belajar, semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk menuntut ilmu, saya harap tidak pernah luntur dalam diri kalian. Dan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera selesai. Kita dapat melaksanakan aktivitas kehidupan secara normal dan dapat beraktivitas kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manusia dan sejarah. Kayak gitu. Manusia dan sejarah. Kenapa adanya sejarah? Karena di sana adanya manusia. Karena manusialah yang menciptakan sejarah. Oke. Selamat datang dan sukses. Selamat kembali belajar di SMA Negeri 1 Gunung Beja. Seperti biasa, pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya ini adalah kontrak belajar untuk kegiatan belajar mengajar pada saat pertemuan secara langsung atau tatap muka. Tujuan saya membuat kontrak belajar di sini adalah untuk menciptakan kondisi kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai. Yang pertama, sebelum kegiatan belajar mengajar, berdoa terlebih dahulu. Jadi, baik itu nanti jam saya di jam pertama, ataupun jam kedua dan seterusnya, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Kemudian, yang kedua, siswa harus datang tepat waktu, di mana dispensasi waktu hanya diberikan 15 menit. Siswa yang datang lebih dari dispensasi waktu yang ditentukan dapat mengikuti pelajaran dengan membawa surat izin tertulis dari wali kelas ataupun Bapak Ibu Guru piket. Siswa harus berseragam rapi, sopan, sesuai dengan ketentuan umum dari sekolah. Siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Siswa dilarang mengaktifkan telepon genggam ketika pelajaran berlangsung. Siswa dilarang makan dan minum di luar jam istirahat. Siswa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama pembelajaran berlangsung. Siswa harus mengerjakan semua tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran. Kegiatan KBM dilakukan dengan santai tapi serius. Jadi, pembelajaran dengan saya, silakan santai saja, tidak usah terbebani.
santai. Tapi ketika ada suatu hal yang harus kita bersikap serius, mari kita sama-sama untuk bersikap serius. Kemudian kita konsen, kita fokus pada hal atau pada topik bahasan atau pada materi yang sedang kita pelajari bersama. Kayak gitu. Kemudian KBM itu dilaksanakan dengan cara pakem. Pakem itu apa? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi, ketika besok khususnya tatap muka langsung, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan secara efektif, dengan kalian datang ke sekolah, kalian tidak harus selalu memfokuskan informasi atau sumber pengetahuan itu dari Bapak Ibu guru, khususnya dari saya. Silakan kalian mengeksplor berbagai sumber pengetahuan yang ada. Bisa dengan memanfaatkan LKS, bisa memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan, bisa dengan menggunakan media internet, dengan kalian berkunjung ke lab komputer. Dan di sana, ketika saya menjelaskan pun di kelas, saya harap keaktifan dari kalian. Silakan kalian aktif bertanya, kemudian aktif menjawab, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, penilaian saya lakukan dengan 3 ranah di sini. Ada ranah afektif, ini adalah ranah sikap kalian bagaimana selama berada di lingkungan sekolah, selama proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas. Kemudian kognitif, ini adalah pengetahuan. Bagaimana nilai kalian setelah mengikuti penilaian harian, setelah mengikuti tes, kayak gitu. Kemudian psikomotor. Psikomotor di sini katanya dengan keterampilan. Ketika kalian presentasi, ketika kalian diskusi, ketika kalian bertanya, ketika kalian menjawab, itu bagian dari penilaian psikomotor. Penilaian dilakukan secara komprehensif. Maksudnya seperti apa? Jadi saya tidak hanya berpatokan pada kognitif saja, pengetahuan saja. Hasil kalian mengerjakan penilaian harian tinggi, kayak gitu. Nah, tapi sikap kalian afektifnya jelek. Nah, saya tidak suka seperti itu. Jadi saya menginginkan komprehensif, menyeluruh penilaiannya, kayak gitu. Dan nilai yang ada di rapor itu merupakan nilai yang saya nilai secara komprehensif tadi. Dari afektif, kognitif, ataupun psikomotor. Bisa saja anak itu biasa-biasa saja dalam pengetahuan, tetapi dia memiliki sikap yang baik terhadap Bapak Ibu guru, terhadap teman satu kelas, terhadap warga sekolah lainnya. Itu akan memberikan nilai tersendiri buat anak yang bersangkutan. Siswa bersama dengan guru menentukan hukuman bagi siswa yang melanggar kontrak belajar. Nah, hukuman di sini ini adalah hukuman yang mendidik seperti itu. Seperti biasa, kalau saya biasanya bagi yang melanggar silahkan maju ke depan kelas, kemudian nanti akan diberikan pertanyaan, baik itu pertanyaan dari saya ataupun dari teman siswa lainnya yang dari kelas itu. Setelah dia berhasil menjawab, kemudian silahkan duduk kembali. Atau dia bisa saja dengan cara menyampaikan materi di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah menyampaikan materi itu, baru dia duduk kembali. Oke, ini persepsinya mengenai materi di bab 1 untuk sejarah peminatan, kelas ilmu pengetahuan sosial, mengenai manusia dan sejarah. Oke, dari gambar ini, kira-kira maknanya apa? Maknanya apa? Yang kalian tangkap apa? Ya, maknanya bahwa antara manusia dan sejarah itu merupakan satu kesatuan.
tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dilepaskan. Karena adanya sejarah, karena adanya aktivitas manusia pada masa lampau. Jadi antara sejarah dengan manusia itu merupakan satu kesatuan. Dan yang menciptakan sejarah itu adalah manusia. Oke, tujuan pembelajaran pada materi manusia dan sejarah. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami bahwa kehidupan manusia terkait dengan ruang dan waktu. Memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia, menganalisis pengertian sejarah, menganalisis perbedaan kehidupan manusia dan masa lalu dengan masa sekarang, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah kehidupan manusia pada masa lalu dengan kehidupan masa kini, membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu, membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang konsep bahwa manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, menyusun karya ilmiah tentang hasil kajian mengenai keterkaitan kehidupan masa lalu untuk kehidupan masa kini. Oke, kita lanjut pada map konsepnya, ya, atau gambaran apa yang akan kita pelajari di materi manusia dan sejarah. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai pengertian sejarah itu sendiri. Apa itu sejarah? Dari pengertian secara etimologis, pendapat ahli, kemudian pandangan para tokoh. Setelah itu, kita masuk pada ruang lingkup sejarah. Nah, ruang lingkup sejarah itu nanti ada 4. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, kemudian sejarah sebagai seni, dan sejarah sebagai ilmu. Dari ruang lingkup sejarah itu, kemudian kita nanti akan mempelajari konsep berpikirnya. Bagaimana kita berpikir sejarah itu? Nah, konsep berpikir sejarah itu ada 2. Ada diakronik, kemudian konsep berpikir sinkronik. Ketika kita mengkaji suatu peristiwa sejarah secara mendalam, ya, secara sistematis, tapi hanya fokus pada satu peristiwa sejarah saja, berarti kita sedang berpikir sinkronik. Sedangkan kalau kita mempelajari peristiwa masa lampau, kejadian masa lampau, ya, tetapi tidak begitu mendalam, hanya garis besarnya saja. Kemudian di sana kita tidak fokus pada satu kejadian peristiwa masa lampau saja, tetapi di situ nanti kita membandingkan antar peristiwa satu dengan peristiwa lain. Berarti kita sedang berpikir diakronik yang seperti itu. Contoh, ketika kita berpikir diakronik, sejarah Indonesia pada masa praksara, kemudian sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sejarah Indonesia pada masa Islam. Nah, itu contoh kita sedang berpikir diakronik. Oke, setelah konsep berpikir sejarah, nanti kita akan masuk pada konsep mempelajari sejarah. Jadi mempelajari sejarah itu ada beberapa caranya, ada konsepnya. Secara kronologis, periodisasi, kronik, kemudian historiografi. Jadi ketika kita mempelajari sejarah itu harus kronologis, urut, runtut, kayak gitu. Dari waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah tersebut sampai nanti peristiwa sejarah itu dapat menjadi hasil, dibukukan, ya, dicatat dalam sebuah catatan sejarah, dalam sebuah buku sejarah, atau itu dikenal dengan historiografi. Oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut yang pertama. Ini pengertian sejarah. Oke,
Asal usul kata sejarah secara etimologis. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, ya, yang dikenal dengan istilah syajara, ya, syajara, terjadi. Syajarah atau syajaratun, pohon. Syajarah an-nasab, pohon silsilah. Jadi orientasinya masih berkaitan dengan istana sentris, kekeluargaan, keluarga raja gitu. Kalau Yunani kuno mengenal sejarah, istilah sejarah dengan istilah historia. Ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Inggris itu mengenal dengan istilah history. Masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Belanda ini mengenal dengan istilah geschiedenis. Kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Jadi fokus kalau Belanda itu kejadian-kejadian itu hanya dibuat oleh manusia saja. Kayak gitu. Ketika itu kejadian di luar kehendak manusia atau kejadian yang berkaitan dengan alam, walaupun itu terjadi pada masa lampau, itu bukan objek kajian sejarah di Belanda. Atau dalam hal ini adalah geschiedenis. Tapi kalau Inggris, history, itu semua kejadian pada masa lampau, gitu ya, kejadian-kejadian pada masa lampau dari umat manusia atau kejadian yang ditimbulkan oleh alam juga. Itu bagian dari objek sejarah menurut etimologis Inggris, kayak gitu ya, pemahaman arti kata sejarah dari Inggris. Kalau Jerman ini lebih luas lagi. Inggris di Jerman dikenal dengan istilah Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Nah, ini gambarannya. Kaitannya dengan syajaratun an-nasab, pohon silsilah. Kayak gitu. Dari etimologis Arab mengartikan sejarah. Jadi di sini dianalogikan saja, dicontohkan. Misal ini adalah nenek kamu, kemudian ini orang tua kamu, terus kemudian memiliki kalian, ya, dan seterusnya. Oke. Sejarah secara umum ini adalah semua kisah tentang masa lampau, ya, sejarah secara umum. Kemudian menurut para ahli ada norma Ekantor mengatakan bahwa sejarah ini adalah studi tentang apa yang diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. R. Muhammad Ali, sejarah ini merupakan keseluruhan dari perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi peristiwa sejarah itu tidak hanya berdasarkan katanya kayak gitu, atau berdasarkan cerita-cerita saja dari lisan atau folklore kayak gitu ya, tetapi harus ada buktinya. Ini menurut norma Ekantor kemudian Muhammad Ali. Jadi peristiwa itu, kejadian itu harus benar-benar terjadi di masa lampau, bukan hanya khayalan. Ibnu Khaldun, sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal usul segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Menurut para ahli, Edward Helgard, sejarah adalah suatu proses interaksi yang terus-menerus, gitu ya, yang terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya, atau dialog yang tidak henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Sejarah bermakna kontinuitas dan berkesinambungan. Maksudnya apa? Maksudnya kejadian masa lampau itu selalu memiliki hubungan dengan berbagai kejadian pada masa sekarang. Sehingga manusia itu mempunyai pijakan, ya,
mempunyai pijakan, memiliki dasar untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi menurut Edward Hector di sini bahwa suatu peristiwa atau kejadian sejarah itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi mesti peristiwa sejarah itu terjadi, muncul, itu ada latar belakang, ada faktor penyebab dari peristiwa sejarah itu terjadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, pandangan para tokoh. Ini siapa? Herodotus, ya. Oke, Herodotus dikatakan sebagai bapak sejarah juga, di mana dia berpandangan sejarah itu suatu kajian untuk menceritakan satu kitaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Aristoteles, sejarah itu bergelut dengan yang partikular dan hal aktual yang sudah terjadi. Hal kecil, kemudian hal yang baru, tapi dia pernah terjadi pun, itu bagian dari objek kajian sejarah, menurut Aristoteles. Francis Bacon, sejarah ini mempelajari sesuatu dalam waktu dan tempat dengan ingatan sebagai instrumen esensial. Jadi Francis Bacon itu lebih menekankan bahwa peristiwa sejarah itu dibentuk, direkonstruksi, gitu ya, dibangun cerita sejarah itu. Faktor utamanya atau instrumen utamanya itu adalah dari ingatan. Berarti di situ adalah folklore kayak gitu, dari cerita kayak gitu, dari cerita lisan yang disampaikan secara turun menurun tanpa harus menekankan pada bukti fisiknya, gitu, bukti bendanya atau bukti tertulisnya. Kemudian Vico itu berpandangan bahwa sejarah itu merupakan disiplin ilmu pertama manusia dan manusialah yang menciptakan sejarah. Sejarah dalam pandangan tokoh lainnya ada Collingwood, kemudian ada Kunto Wijoyo. Nah, Collingwood, sejarah itu ilmu, ya, ilmu tentang tindakan manusia di masa lalu dan diperoleh melalui interpretasi bukti-bukti sejarah. Nah, jadi tidak sembarangan menurut Collingwood itu. Jadi berdasarkan interpretasi bukti-bukti sejarah yang jelas kayak gitu. Tidak asal, tidak hanya berupa lisan saja, tapi harus ada buktinya. Kemudian Kunto Wijoyo, dia berpandangan bahwa sejarah ini menyuguhkan fakta secara diakronis atau memanjang dalam waktu, ideografis atau bersifat mendeskripsikan unik dan empiris atau bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Itu pandangan dari Kunto Wijoyo. Nah, sekarang saya berikan kesempatan untuk kalian mengeksplor, ya, mengeksplor pengetahuan kalian, kemudian mencoba kalian merekonstruksi pemahaman kalian mengenai pengertian sejarah yang sudah saya sampaikan tadi. Mulai dari pengertian sejarah secara etimologis, pendapat ahli, terus kemudian pandangan para tokoh. Nah, sekarang silahkan kalian buat pengertian sejarah menurut pendapatmu secara pribadi, berdasarkan teori yang sudah dipelajari atau yang tadi yang sudah saya sampaikan. Silakan tulis ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, jadi ini setidaknya kesimpulan, ya, dari
pengertian sejarah secara etimologis, pendapat ahli, pandangan para tokoh. Jadi, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dalam waktu yang lampau sesuai dengan rangkaian kasualitasnya, hubungan sebab akibat, kayak gitu. Serta proses perkembangan dalam segala aspeknya yang berguna sebagai pengalaman untuk dijadikan pedoman kehidupan manusia pada masa sekarang serta arah cita-cita pada masa yang akan datang. Sedangkan manusia ini adalah pelaku sejarah dan hanya manusia yang mempunyai sejarah atau zon historikon. Oke? Sampai sini paham ya? Sekarang masuk pada materi selanjutnya. Bagaimana berpikir sejarah? Berpikir sejarah setidaknya seperti pertumbuhan anak kecil, ya. 0 sampai 1, 1 sampai 2 sampai usia dewasa terus kemudian meninggal. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya ketika kita berpikir sejarah itu berarti harus runtut, ya, harus kronologis, harus urut berdasarkan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Jadi kalau kita berpikir sejarah itu tidak maju mundur cantik kayak gitu ya. Tapi harus runtut dari awal dulu yang paling lama, terus kemudian kita pelajari tarik sampai mendekati masa saat ini. Kayak gitu. Konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Ini dia. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah itu nanti meliputi 4. Kaitannya dengan perkembangan, kesinambungan, pengulangan, perubahan. Bahwa kita harus sadari kehidupan manusia di dunia itu tidaklah statis, tetapi selalu berkembang. Kayak gitu. Begitu pula dengan sejarah. Yang kedua, keterkaitan antara waktu dalam perubahan. Waktu dalam ilmu sejarah ini menghasilkan pembagian waktu seperti periode, kemudian zaman, pembabakan waktu atau masa. Ini sesuai dengan lamanya, gitu ya. Lamanya suatu peristiwa terjadi. Sedangkan kurun waktu adalah suatu kesatuan waktu yang isi, bentuk, dan waktunya tertentu. Kurun waktu itu sendiri ada 3 dimensi, ya. Waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ini yang dipelajari oleh sejarah. Jadi salah ketika kita mempelajari sejarah, mempelajari ilmu sejarah, mempelajari ilmu sejarah berarti tidak bisa move on, Pak, gitu. Nah, itu yang salah, gitu ya. Itu yang salah. Karena dengan kita mempelajari sejarah, sebenarnya kita mempelajari masa lalu. Kesalahan, kelebihan kita yang terjadi di masa lalu itu apa? Ya. Kemudian kita terapkan saat ini. Ketika ada kekurangan, kita hilangkan, kita coba hilangkan. Ya, kita tingkatkan kelebihannya. Kita perbaiki kesalahan itu saat ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan, untuk memproyeksikan, untuk memprediksi masa yang akan datang seperti apa. Nah, gitu. Pada hakikatnya, sejarah adalah mengkaji masa lalu. Ya. Konsep waktunya seperti itu. Kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Konsep manusianya sebagai objek utama. Yang terjadi pada ruang yang nyata. Itu konsep ruang. Jadi ada waktu, kemudian ada manusia sebagai objek utamanya, kemudian ada ruangnya empirik bahwa aktivitas manusia itu
benar-benar terjadi pada masa lampau, bukan hasil imajinasi belaka, bukan hanya hasil khayalan, kayak gitu. Pengkajian tersebut untuk mengetahui perubahan, ya, dan kesinambungan atau konsep perubahannya. Tidak hanya cara hidup manusia, juga perkembangan manusia secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang berkesinambungan. Oke. Konsep manusia hidup dalam perubahan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia itu tidaklah statis, tapi terus mengikuti perkembangan, terus berubah. Nah, bagaimana perkembangan sejarah hidupmu? Otomatis kamu juga dari bayi dulu kan, bayi kecil, ya, yang masih bergantung kepada ibu, gitu. Terus kemudian kamu mulai beranjak anak-anak. Dari kanak-kanak kemudian kamu menjadi remaja, sampai seperti sekarang, ya, seperti sekarang. Dari SMP mau ke SMA, dewasa, ya. Setelah selesai SMA, kerja ataupun kuliah, itu dewasa, menikah, tua, memiliki anak, kan gitu. Nah, itu dia perubahan, dan itu pun terjadi dalam peristiwa sejarah. Jadi berkembang, ya. Sejarah itu ilmu yang berkembang terus. Sejarah juga belajar tentang perkembangan tersebut dari awal dulu hingga sekarang, dan ternyata dunia selalu berubah. Belajar sejarah berarti belajar juga untuk berubah. Belajar untuk bergerak dan melakukan pembaharuan. Matt Collingwood dalam bukunya The Idea of History, sejarah bagi manusia ialah untuk mengenal dirinya sendiri. Contoh lagi nih, bahwa sejarah itu terus bergerak, terus berkembang. Dulu belum ada catatan sejarah mungkin, katanya dengan pandemi COVID-19, yang bukan hanya berdampak terhadap kehidupan masyarakat atau warga Indonesia saja, tapi warga atau masyarakat dunia. Manusia yang ada di dunia pun terdampak oleh COVID-19 ini. Ya. Nah, itu berarti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan penambahan. Ya. Sejarah itu berkembang. Ternyata ada peristiwa lagi ini. Peristiwa yang dahsyat, yang sangat penting, gitu, dan mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, biasanya kita bertanya, apa sih manfaatnya kita mempelajari matematika? Apa manfaatnya kita mempelajari ilmu ekonomi? Apa sih manfaatnya kita mempelajari sejarah? Nah, ini dia kegunaannya, manfaatnya. Yang pertama, kegunaan dari mempelajari sejarah dalam kehidupan masyarakat itu memberi pendidikan atau bersifat edukasi. Katanya dengan apa? Kearifan dan kebijaksanaan bagi yang mempelajarinya, atau history make men wise. Jadi sejarah di sini itu memberikan kita agar memiliki jiwa yang lebih arif dan bijaksana. Bahwa Indonesia berdiri saat ini itu tidak tiba-tiba, kayak gitu loh. Itu tidak tiba-tiba menjadi negara demokrasi dengan ideologi Pancasila, itu tidak tiba-tiba begitu saja. Tapi banyak sekali rentetan peristiwa sejarah di balik itu semua. Nah, jadi ketika kita akan bertindak, oh ternyata kita sekarang tinggal menikmati, kayak gitu ya. Itu harusnya tidak membiarkan ideologi kita tergerus oleh ideologi yang ada dari luar, yang datang dari luar. Harusnya kita mempertahankan itu. Arif, bijaksana. Karena kita tahu masa lalu perjuangan para pahlawan, para founding
father, para pendiri bangsa kita, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Yang kedua, memberikan inspirasi. Inspirasi itu bisa berupa ide, sikap, tindakan, perilaku, ketokohan, dan lain sebagainya, yang dapat membantu kita memecahkan masalah sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, memberikan kesadaran waktu, bahwa waktu itu terus berubah, membentuk rasa kebangsaan atau nasionalisme jelas, ya, ketika kita memperhatikan atau mempelajari peristiwa-peristiwa perjuangan para pahlawan agar menjadikan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Itu akan bangkit rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air kita, rekreatif, dan rasa estetis. Kemudian yang keenam, bentuk identitas nasional. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah itu nanti ada 4. Sejarah sebagai ilmu, seni, peristiwa, kemudian kisah. Ya. Menurut Sartono Kartodirjo, beliau membagi sejarah itu dalam 2 artian. Ada arti objektif, kemudian arti subjektif. Arti objektif, bahwa kejadian sejarah itu tidak dapat terulang kembali. Jadi dia bersifat unik kayak gitu. Kemudian yang kedua, dalam arti subjektif, bahwa sejarah ini merupakan suatu konstruksi yang disusun oleh penulis, ya, sebagai suatu uraian cerita, gitu. Sebagai suatu uraian cerita. Jadi terkesan di sini kalau dalam arti subjektif bahwa peristiwa sejarah ketika di sana hanya menekankan pada kekuatan memori sebagai instrumen esensialnya, atau folklore, gitu ya, sumber sejarah lisannya yang sebagai instrumen esensial atau instrumen mendasar untuk membangun sebuah cerita sejarah itu, tanpa memperhatikan bukti dan fakta sejarah, ini kecenderungan nanti akan bersifat subjektif, tergantung dari sudut pandang si penulis. Oke. Ruang lingkup sejarah yang pertama, ini adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa histori reality atau sejarah sebagaimana terjadinya. Dia bersifat unik, ya, karena hanya terjadi sekali dan tidak terulang persis sama, abadi, ya. Sifat yang kedua, atau peristiwa itu dapat terus dikenang, kayak gitu, abadi itu. Jadi tidak mudah dilupakan. Kemudian sifat yang ketiga, penting. Karena apa? Karena mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan kisah atau history recit, berusaha atau mencoba memahami sejarah sebagaimana terjadinya, atau narasi yang disusun berdasarkan kekuatan memori, tafsiran, dan kesan seseorang terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ini sejarah sebagai kisah, kayak gitu. Jadi kecenderungan penekanannya pada kekuatan memori tadi, folklore, ya, sumber lisan, gitu. Dan di sana juga kecenderungan ada tafsiran dan kesan seseorang, kayak gitu. Jadi tidak apa ya, 100% bukti dan faktanya langsung dapat ditemukan sama persis, tidak.
hanya berupa kesan ataupun tafsiran. Contohnya, kejadian masa lampau yang termasuk dalam sejarah sebagai kisah. Sang Kuryang, Tangkuban Perahu gitu ya. Nah, nendang perahu terus kemudian perahunya berbalik, terus sekarang kita lihat sebagai Tangkuban Perahu, kisah. Itu kisah, itu bukan ilmu. Karena apa? Karena itu tadi kekuatan memori, hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Dari satu orang, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tafsiran, kesan, bentuknya seperti perahu terbalik gunung tersebut. Makanya dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Kayak gitu. Itu contohnya. Oke. Yang selanjutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni karena menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas tinggi. Sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu, sejarah memiliki sejumlah masalah, bukti, dan fakta yang perlu pembuktian secara ilmiah melalui serangkaian penelitian dan hipotesa dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Jadi ketika kita mempelajari sejarah seperti saat ini, gitu ya, atau kalian membaca buku paket mengenai sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, Perang Padri, dan lain sebagainya, nah itu merupakan sejarah sebagai ilmu. Karena apa? Karena itu tidak disusun, tidak ditulis berdasarkan kekuatan memori saja, tidak berdasarkan tafsiran, tidak. Itu berdasarkan dengan bukti, fakta, kemudian dilakukan pembuktian, penelitian secara ilmiah, kemudian dibukukan. Paham ya sampai sini ya? Untuk membedakan antara sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, kemudian sejarah sebagai ilmu. Yang sedang kita pelajari saat ini adalah sejarah sebagai ilmu. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristiknya, ciri dari masing-masing ruang lingkup sejarah tadi. Sejarah sebagai peristiwa, cirinya dia bersifat unik. Setiap peristiwa sejarah hanya satu kali terjadi saja. Pengaruhnya besar. Suatu peristiwa dianggap sebagai peristiwa sejarah atau bersejarah apabila peristiwa tersebut memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan masa-masa berikutnya. Sejarah sebagai ilmu, dia harus memiliki sifat empiris. Maksudnya gimana? Sejarah itu sangat bergantung pada pengalaman manusia. Jadi kalau sejarah sebagai ilmu itu bukan hayalan, bukan imajinasi, tetapi apa yang dicatat di sana dalam buku sejarah itu, lihat dalam catatan sejarah itu benar-benar terjadi di lapangan, benar-benar terjadi, ya, benar-benar dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Itu maksudnya empiris, dapat dibuktikan di lapangan, ada bukti bendanya, ada bukti tertulisnya, kayak gitu. Memiliki objek jelas. Setiap ilmu di sini harus memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas yang membedakan dengan ilmu lainnya. Kemudian memiliki teori, memiliki metode. Sejarah sebagai seni, dalam penulisan sejarah, seorang sejarawan itu memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Nah, ini penjelasannya. Intuisi.
Di sini pemahaman langsung gitu ya, pemahaman langsung dan insting selama masa penelitian berlangsung. Imajinasi dalam melakukan pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Kemudian yang ketiga, emosi. Dalam penulisan sejarah, ya, seorang sejarawan harus melibatkan emosional. Maksudnya gimana? Harus dibuat seolah-olah si pembaca itu nanti hadir, gitu ya, dan menyaksikan sendiri peristiwa bersejarah tersebut. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa harus baik, tidak berbelit-belit, kemudian sistematis. Cara berpikir sejarah. Dalam mempelajari sejarah, ini ada konsep dasarnya. Yang pertama, kaitannya dengan waktu atau time. Sesuatu yang harus atau yang terus gitu ya, sesuatu yang terus bergerak dari masa ke masa. Kemudian kesinambungan atau continuity, kita harus menyadari bahwa rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sekarang adalah peristiwa yang berkelanjutan. Terus seperti itu, tidak berhenti di sini. Apakah peristiwa sejarah berhenti di sini setelah kita ada di sini 2020? Tidak. Ke depan akan ada peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya. Yang mana itu berhubungan atau berkesinambungan dengan masa lalunya, dengan peristiwa sebelumnya. Perubahan atau change. Segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan waktu, dan selama itu pula terus terjadi perubahan. Kronologi. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Oke. Ini tugasnya gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan mulai dari pengertian sejarah, kemudian sampai bagaimana konsep, ya, konsep mempelajari sejarah, konsep dasarnya, kayak gitu. Silahkan kalian perdalam lagi, jangan menggunakan berbagai media yang ada, LKS, buku paket ataupun dengan internet. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk tugas individunya, nanti saya akan share linknya, ataupun silahkan kalian bisa langsung cek saja di kolom deskripsi. Kemudian kalian klik link yang tersedia. Langkah yang kedua, silakan kalian kerjakan tugasnya dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan cara mengumpulkan di link yang sama untuk kalian mengambil atau mengunduh tugasnya. Paham ya? Oke. Berpikir positif. Selalu jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan berharap serta berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera usai dan kita dapat melakukan aktivitas secara normal kembali. Kita dapat berjumpa langsung di sekolah,
untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.